Kita akan membahas rangkaian RL, di mana rangkaian RL ini adalah rangkaian yang mengandung hambatan atau resistor R dan kumparan yang juga disebut dengan induktor L. Jika ujung saklar S ini terhubung dengan ujung Y, maka resistor dan induktor ini terhubung dengan baterai, sehingga akan ada arus yang mengalir dari baterai ke seluruh rangkaian. Sehingga arus itu akan berubah dari 0 dan meningkat menjadi satu nilai arus tertentu. Dan karena arus yang bertambah kuat ini, akan muncul GGL induksi pada induktor, yang arahnya itu melawan perubahan arus, karena mengikuti hukum Lenz. Maka jika kita ikuti arah perjalanan arus itu menggunakan hukum Kirchhoff 2, dan kita mulai dari titik B, maka kita dapatkan bahwa VBB setelah satu loop itu sama dengan 0, di mana VBB ini adalah VBA, yang itu adalah GGL baterai, ditambah dengan VAC, yang itu adalah minus arus dikalikan dengan hambatan R, ditambah dengan VCB, yang itu adalah GGL induksi, yang besarnya itu adalah minus LDI per dt. Sehingga kita dapatkan bahwa GGL baterai itu adalah arus dikalikan dengan R, ditambah dengan L dikalikan dengan DI per dt. Persamaan IR ditambah dengan LDI per dt sama dengan GGL ini adalah sebuah persamaan diferensial yang kita bisa dapatkan solusinya dengan melakukan substitusi GGL dikurangi dengan IR, itu adalah sebuah variabel U misalnya. Sehingga bisa kita dapatkan minus 1/R DU per U itu sama dengan 1/L dt. Dan jika ini kita pecahkan, kita akan dapatkan bahwa GGL dikurangi dengan IR itu sama dengan suatu konstanta K dikalikan dengan eksponen minus R per L dikalikan dengan T. Di mana konstanta K ini dapat kita tentukan menggunakan syarat awal. Kita bisa susun ulang solusinya sehingga kita dapatkan bahwa arus yang mengalir pada rangkaian RL ini adalah GGL dibagi dengan R dikurangi dengan konstanta K dibagi dengan R dikalikan dengan eksponen minus R per L dikalikan dengan T. Nah, jika kita gunakan syarat awal, yakni pada saat sebelum ada arus dari baterai, itu tentu saja arusnya adalah 0, maka pada saat T itu sama dengan 0, besarnya suku ini adalah minus K per R, sehingga kita dapatkan bahwa konstanta K itu besarnya adalah GGL baterai. Sehingga solusi lengkap untuk arus listrik itu adalah GGL dibagi dengan R dikalikan dengan 1 minus eksponen minus R per L dikalikan dengan T. Dan kita lihat bahwa arus listrik pada rangkaian RL ini juga berubah terhadap waktu. Jika kita gambarkan fungsi arus terhadap waktu, kita akan dapatkan arus yang berubah terhadap waktu secara eksponen, seperti digambarkan pada garis merah ini. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa karena ada induktor, arus itu akan berubah dari 0 menjadi arus yang besarnya adalah GGL baterai dibagi dengan R, itu secara eksponensial, bukan seperti tangga yang berubah dengan tiba-tiba. Nah, setelah waktu yang lama, induktor atau kumparan ini akan menjadi layaknya penghantar biasa saja. Seperti halnya rangkaian RC, di mana terdapat resistor dan kapasitor, ternyata pada rangkaian RL pun, arus itu juga berubah terhadap waktu itu secara eksponensial, yaitu eksponen minus R per L dikalikan dengan T. Sehingga suku ini, R per L dikalikan dengan T, itu tidak boleh memiliki dimensi. Sehingga L dibagi dengan R itu harus memiliki dimensi yang sama dengan T atau waktu. Sehingga kita menyebut konstanta waktu induktif, tau L, yang besarnya adalah L per R. Jadi kalau kita lihat dimensi dari L per R, ini memang adalah dimensi waktu. Jika kita meninjau induktor yang tidak ideal, di mana terdapat suatu hambatan dalam R kecil, maka analisa yang sama itu dapat kita lakukan dengan memandang bahwa hambatan total itu sekarang adalah hambatan R ditambah dengan hambatan dalam induktor.